Salam Guru Penggerak. Kami, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Boloang, Mongondo Selatan, saat ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya, Stefan Bolsman Bilalang dari SMP Negeri Tobayagan, dan saya Glensi Indah Sual dari SMP Satap Negeri Matainggo, dan saya Linda Muhammad dari SD Negeri Tobayagan. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Ibu Indah. Selamat siang Pak Stefan. Apa kabar hari ini, Bu? Kabar saya luar biasa baik, Pak. Bagaimana dengan kabar Bapak hari ini? Saya hari ini juga luar biasa baik, Bu. Oke, baik Bu, sebelum kita akan memulai proses coaching, Ibu bersama coach, saya akan mendiskusikan dulu bersama Ibu tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan di hari ini ya, Bu. Nah, tentu yang pertama, seorang coach harus memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan bagaimana seorang coach dapat memaksimalkan potensi dari seorang coach. Nah, kemudian Bu, yang akan saya amati juga di dalam proses coaching nanti, itu adalah bagaimana Ibu memiliki kompetensi inti dari seorang coaching, yaitu bagaimana Ibu dapat hadir secara penuh ketika melakukan proses coaching, bagaimana juga Ibu dapat mendengarkan aktif, dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Jangan lupa juga Bu, di dalam proses coaching nanti Ibu mampu menerapkan alur tirta dengan baik, Bu. Nah, itu akan menjadi acuan saya dalam melakukan penilaian kepada Ibu. Apakah bisa dipahami, Bu? Ya, bisa dipahami, Pak. Oke, baik, Bu. Nah, sebelum kita mulai untuk proses coaching nanti, saya ada beberapa lagi pertanyaan ini buat Ibu. Boleh ya, Bu? Boleh, Pak. Oke, baik. Nah, yang pertama, Bu, kira-kira ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti, Bu? Kompetensi akan kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bermakna atau yang berbobot, Pak. Oke, baik. Jadi, 3 kompetensi inti ini akan Ibu kembangkan di dalam proses coaching nanti ya, Bu? Iya. Oke, Bu, apakah bisa diceritakan, Bu, dari 3 kompetensi inti ini, apakah ada yang lebih spesifik yang mau Ibu kembangkan? Iya, yang akan saya kembangkan tuh, Pak, kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak, kepada coach. Oke, mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu? Iya. Oke, baik. Nah, satu lagi ya pertanyaan, Bu. Iya, Pak. Nah, terkait dengan indikator ketercapaian, kira-kira ya, tolak ukurnya bagaimana yang akan Ibu harapkan terkait indikator ketercapaian dari proses coaching nanti, Bu? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya, atau dia dapat menemukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah yang dia hadapi. Dan saya juga berharap dari observasi ini dapat memberikan umpan balik yang membangun dalam perkembangan saya ketika mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot atau yang bermakna. Oke, berarti yang Ibu harapkan di dalam proses coaching nanti adalah bagaimana si coach dapat mengeluarkan solusi dari dirinya sendiri dan ada umpan balik lagi ke depan ya, Bu. Oke, baik. Barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan di saat ini, Bu. Setelah proses coaching nanti kita akan ketemu lagi karena ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Ibu. Bisa ya, Bu? Bisa, Pak. Oke, saya harapkan juga proses coaching di hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Ya, Pak. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Ibu Linda. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sangat baik. Kalau Ibu bagaimana? Ya, saya luar biasa baik ya, Bu, saat ini. Dengar-dengar Ibu ingin berdiskusi atau berbagi cerita dengan saya ya, Bu? Iya, Bu. Sebenarnya ada yang ingin saya perlu bicarakan dengan Ibu. Oh iya, jadi Bu, saat ini saya hanya punya waktu 15-20 menit ya, Bu. Kita akan berdiskusi bersama. Iya, Bu. Nah, apa yang ingin Ibu diskusikan dengan saya, Bu? Iya, Bu. Sebenarnya akhir-akhir ini saya sangat merasa risau karena proses pembelajaran saya yang ada di kelas itu saya merasa kurang efektif dan efisien, Bu. Oh, jadi pembelajaran kurang aktif, kurang efisien juga ya, Bu? Iya. Oh, iya. Nah, kira-kira model pembelajaran ini model pembelajaran yang seperti apa, Bu? Saya inginkan dalam
pengelolaan kelas saya nanti, pemberian materi saya nanti, saya ingin menggunakan media pembelajaran yang tepat, Bu. Oh iya, jadi Ibu ingin menggunakan media pembelajaran yang tepat ya, Bu? Iya. Nah, media pembelajaran yang tepat itu yang seperti apa menurut Ibu Iya, kira-kira? sebelumnya kan dalam penggunaan media itu kita hanya menggunakan berupa proyektor, Bu. Tetapi kadangkala karena keterbatasan media yang ada di sekolah sehingga antri antara guru satu dengan yang lain itu sangat lama, sehingga dalam pengelolaan kelas saya hanya menggunakan pembelajarannya itu dalam proses tulis saja, Bu, dari saya ke siswa seperti itu. Oh ya, jadi Ibu media pembelajaran di sekolah Ibu sangat kurang Iya, ya, Bu? sangat kurang. Proyektornya juga digunakan secara bergantian ya, Bu? Bergantian. Jadi Ibu mengalami kesulitan ya dalam pembelajaran di kelas. Iya. Nah, kira-kira Bu, apakah Ibu sudah punya bayangan akan apa yang Ibu akan lakukan agar supaya pembelajaran di kelas bisa aktif, Bu? Iya, rencana saya, Bu, bahwa dalam pembelajaran saya menggunakan media pembelajaran itu dengan menggunakan gadget atau handphone. Seperti itu, Bu. Oh, ya, penggunaan gadget ya, Bu? Iya. Iya. Jadi di keadaan seperti sekarang sudah ada di zaman 5.0 ini, anak-anak pun sudah tahu ya, Bu, memakai gadget. Nah, kira-kira apa tidak ada kendala ketika Ibu menggunakan gadget di dalam pembelajaran? Iya, tentunya dalam penggunaan gadget ini ada kendala yang saya dapatkan, terutama itu bertentangan langsung dengan budaya positif yang ada di sekolah. Karena dalam peraturan yang ada di sekolah itu anak-anak dilarang membawa HP, Bu, atau menggunakan HP. Itu yang menjadi kendala saya. Oh iya ya, jadi penggunaan gadget di sekolah itu bertentangan dengan budaya positif yang di Iya. sekolah ya, Bu. Nah, langkah yang akan Ibu ambil itu seperti apa kalau bertentangan dengan budaya positif di sekolah? Yang pastinya yang pertama membicarakan langsung dengan pimpinan dan rekan sejawat bahwa dalam pembelajaran saya nanti saya ingin menggunakan gadget dalam proses pembelajaran. Kemudian saya ingin membentuk berupa grup antara orang tua dan saya sebagai guru mata pelajaran. Oh iya, jadi Ibu akan membangun komunikasi dengan rekan sejawat, juga terlebih pimpinan sekolah ya, Bu. Selanjutnya dengan grup untuk orang tua ya, agar supaya komunikasi bisa jalan bagus ya, Bu, lewat grup yang ada. Nah, selanjutnya Bu, tantangan yang Ibu hadapi dalam kelas itu apa? Tentunya tantangan yang saya hadapi bahwa tidak semua anak itu memiliki HP Android. Seperti itu, dan tidak semua anak itu diizinkan oleh orang tuanya membawa HP ke sekolah. Dan terakhir adalah mengenai data atau jaringan atau apa seperti itu. Kadang kita sudah memesan HP kepada anak, tetapi HP yang mereka bawa itu tidak mempunyai kapasitas data yang cukup seperti itu. Untuk mengakses jaringan internet atau YouTube itu tidak bisa, Bu, seperti itu. Oh ya, jadi ada anak-anak yang tidak punya HP, ada anak-anak yang tidak punya pulsa data ya, Bu? Iya, pulsa data tepatnya, Bu. Nah, langkah yang Ibu ambil ketika anak-anak tidak punya HP dan pulsa data itu bagaimana agar supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik? Oke, langkah yang saya ambil tentunya melihat di mana anak-anak yang HP-nya mempunyai pulsa data. Kemudian misalnya saya hitung, misalnya ada tiga handphone yang mempunyai pulsa data, saya bagi menjadi 3 kelompok, Bu. Jadi saya berikan materi, saya suruh unggah atau suruh lihat melalui YouTube, mereka lihat bersama-sama seperti itu, dalam bentuk kelompok. Seperti itu. Iya, Bu. Dari penjelasan Ibu tadi, kira-kira kalau mau di levelkan, Ibu berada di level mana, Bu? Oke, sebelum saya melakukan atau ingin menjalankan membawa HP, penggunaan HP dalam kelas itu, saya masih berada di level 5. Karena yang seperti saya katakan tadi bahwa pembelajaran itu hanya berpusat pada saya,
siswa hanya menerima saja apa materi dari saya seperti itu. Tetapi setelah saya menggunakan HP dalam pembelajaran, tentunya saya sudah berada di level 7 yang mana interaksi antara guru dan siswa itu bisa terjalin seperti itu. Dan materi-materi yang mereka akses lebih cepat, Bu, seperti itu. Itu menurut saya. Oh iya Bu, jadi kalau bisa saya simpulkan juga Bu, dari yang apa Ibu sampaikan ada peningkatan ya Bu? Iya. Iya, dari level 5 sampai ke level 7. Nah, kira-kira itu dalam naik 2 level itu ada kesulitan? Tentunya ada kesulitan, Bu, yang seperti saya sampaikan tadi bahwa penggunaan HP di kalangan sekolah itu sangat-sangat terbatas, kemudian pulsa data yang dibawa oleh siswa, HP yang dibawa oleh siswa adanya kurang pulsa data, kemudian pembentukan kelompok. Terkadang ada anak yang HP-nya punya pulsa data untuk dibagi kelompok, ada yang tidak mau. Ini HP-nya saya yang punya pulsa seperti itu yang menjadi tantangan saya, kendala bagi saya, Bu. Meskipun ada beberapa tantangan, kendala, tapi ternyata Ibu mampu ya Bu, bisa melewati itu sehingga boleh ada di level 7. Nah, Ibu kira-kira Ibu butuh bantuan atau dukungan dari siapa agar supaya kegiatan belajar mengajar di dalam kelas ini dalam penggunaan gadget bisa berjalan dengan baik? Iya, tentunya seperti tadi yang saya sampaikan dari awal, Bu, dukungan dari orang tua tentunya, kemudian rekan sejawat, dan yang paling terpenting adalah pimpinan sekolah, Bu, seperti itu. Ya, jadi butuh dukungan dari orang tua, rekan sejawat, bahkan kepala sekolah. Nah, kira-kira Bu, dari diskusi kita di saat ini, kapan Ibu akan merealisasikan rencana Ibu ini? Iya, saya akan merealisasikan rencana ini mudah-mudahan minggu depan, karena itu sesuai dengan pembelajaran atau materi yang saya akan sampaikan, yaitu tentang pubertas anak di usia remaja, seperti itu, Bu. Ya, jadi minggu depan ya Bu, rencana Ibu akan merealisasikan kegiatan ini dia. Nah, selanjutnya Bu, saya mau bertanya, kira-kira dari diskusi kita di saat ini, apakah Ibu sudah menemukan solusi dari yang Ibu hadapi? Iya, terima kasih Bu, karena atas diskusi hari ini saya sudah mendapatkan solusi bahwa penggunaan media pembelajaran itu tidak hanya yang disiapkan di sekolah, tetapi kita bisa menciptakan media pembelajaran itu menggunakan hal-hal yang ada di sekitar kita, seperti dalam penggunaan HP itu, karena sudah menjadi sesuai dengan kodrat zaman sekarang, bahwa HP tidak akan terlepas dari diri kita, seperti itu. Iya, jadi kalau bisa saya simpulkan, mengikuti perkembangan zaman yang ada, kita kalau bisa ada fasilitas yang ada pada diri kita, kita gunakan untuk membantu anak-anak di sekolah. Iya. Jadi tidak mengharapkan harus ada fasilitas di sekolah agar supaya kita pembelajaran bisa berjalan dengan aktif. Tapi sebagaimana kreatifnya kita sebagai seorang guru agar supaya pembelajaran boleh berjalan dengan baik dan bisa mencapai para tujuan pembelajaran. Nah, sampai di sini Bu, kira-kira masih ada yang ingin Ibu tanyakan kepada saya? Sampai saat ini sudah cukup, Bu. Saya sudah dapat menemukan solusi atas permasalahan saya. Terima kasih atas waktunya, Bu. Ya, terima kasih sama-sama Bu. Dan jikalau masih ada yang ingin Ibu tanyakan di lain kesempatan, saya siap untuk berbagi cerita dengan Ibu. Iya. Terima kasih. Baik, Ibu Indah, bagaimana Bu perasaan Ibu sesudah melakukan proses coaching tadi? Perasaan saya sangat senang Pak, karena saya bisa membantu Koci dalam menemukan langkah-langkah yang ia hadapi untuk menyelesaikan masalahnya Pak. Oke, dan saya tadi melihat bahwa Ibu sangat luar biasa dalam memberikan proses coaching kepada coach tadi ya. Terima kasih. Dan baik, sebelum saya menyampaikan hasil dari observasi saya di saat ini, Bu, ada satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Nah, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Ya,
Di coaching kali ini Pak, saya melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, dalam alur ini dapat menggali coach menceritakan dan menemukan solusinya, Pak. Jadi indikator pencapaiannya sudah berhasil ya dicapai ya Bu. Dimana tadi saya lihat juga dan saya pantau bahwa Koci mampu untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Baik Bu, saat ini saya akan menyampaikan hasil dari catatan yang saya dapatkan dan apa yang sudah saya amati dalam proses coaching yang Ibu lakukan. Nah baik Bu, saya melihat tadi Ibu sudah melakukan prinsip coaching dan bagaimana Ibu sudah mengembangkan kompetensi inti, di mana tadi saya melihat bahwa Ibu mengembangkan prinsip kemitraan, Ibu menganggap diri Ibu sejajar, setara dengan coach dan tidak melabel atau tidak menilai bahwa coach itu salah, tetapi Ibu mengeluarkan potensi atau solusi yang berasal dari coach. Kemudian saya juga melihat tadi bahwa Ibu sudah mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan secara spesifik tadi yang Ibu mau kembangkan, di mana di dalam alur Tirta tadi Ibu di dalam rencana aksi Ibu terus menggali terkait rencana yang ingin dikembangkan oleh Koci, sehingga di sini saya rasa untuk kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lebih secara spesifik itu sudah tercapai, yaitu pertanyaan yang berbobot. Selain itu juga saya melihat tadi Ibu mengembangkan kompetensi kehadiran penuh karena saya melihat bahwa Ibu terus mencatat jawaban-jawaban dari coach yang ada. Ibu juga dapat mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh coach dan bagaimana Ibu memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri coach. Dan baik Bu, barangkali itu hasil dari catatan saya terkait proses coaching yang Ibu lakukan. Dan satu lagi pertanyaan Bu, berdasarkan hasil coaching kira-kira kompetensi apa yang lain yang ingin Ibu kembangkan, Bu? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan atau saya lakukan adalah saya harus lebih memahami atau lebih belajar dengan baik tentunya alur Tirta ini, sehingga ketika saya akan melakukan coaching, saya dapat melakukannya dengan lebih baik daripada coaching yang telah saya lakukan sebelumnya. Oke, berarti Ibu ingin lebih mendalami ya untuk alur Tirta sehingga nanti di proses coaching selanjutnya Ibu akan lebih maksimal lagi ya di dalam itu ya. Oke, baik Bu, barangkali itu saja Bu untuk pertemuan di saat ini. Terima kasih Ibu sudah melakukan proses coaching dan semoga apa yang Ibu rencanakan ke depan akan dibuat berhasil. Amin ya Bu. Amin, amin Pak. Oke, barangkali demikian. Terima kasih. Selamat siang Bu. Ya, terima kasih, selamat siang Pak. Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Linda. Bagaimana kabarnya hari ini? Sangat baik Bu, hari ini luar biasa Bu. Iya, saya dengar hari ini Bapak akan melakukan proses coaching ya? Iya, saya akan melakukan proses coaching dulu. Iya, jadi nanti pada saat coaching antara coach dan coach itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian proses coaching nanti. Iya, Bu. Kemudian dalam rubrik penilaian itu saya akan menilai apakah proses coaching nanti itu sudah sesuai dengan alur Tirta apa Bu. Kemudian yang kedua, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan coach ajukan atau jawab. Kemudian yang ketiga yaitu jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yang ada, diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses berpikir kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi yang ada. Ya, Pak? baik Bu. Ya, baik. Nah, sebelum kita melakukan proses coaching nanti, ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Bapak, boleh Pak? Ya, boleh. Boleh. Iya. Pertanyaan yang pertama Pak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke, baik Bu. Jadi untuk proses coaching hari ini, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Iya.
Di antara dua kompetensi ya Pak ya? Iya, iya. Ya, di antara dua kompetensi tadi, kira-kira mana kompetensi yang akan Bapak kembangkan secara spesifik nantinya dalam proses coaching? Lebih spesifik Bu, saya ingin mengembangkan untuk pertanyaan berbobot Bu, karena menurut saya untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini sangat penting, di mana ini dapat menggali solusi-solusi dari apa yang ingin disampaikan oleh coach. Iya, bagus sekali Pak. Jadi yang ingin Bapak kembangkan adalah pertanyaan berbobot agar coach bisa mendapatkan solusi yang terbaik atas masalah yang dihadapi. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Pak. Ya, baik Bu. Kira-kira dalam proses coaching nanti indikator pencapaian Bapak itu seperti apa? Untuk proses coaching nanti, saya mengharapkan untuk indikator ketercapaian itu adalah bagaimana saya dengan pertanyaan berbobot itu coach dapat memunculkan ide-ide atau rencananya di dalam menghadapi masalah yang dihadapi. Iya, jadi intinya coach dapat menemukan solusi Iya, atas masalah yang betul. dihadapi. Kemudian proses coaching nanti sudah sesuai dengan alur kita, yaitu pertama tentang tujuan apa, kemudian identifikasi, rencana dan tanggung jawab ya Iya, Pak. iya. Oke. Jadi terima kasih Pak atas jawaban dari Bapak. Kemudian silahkan lakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Tapi setelah proses coaching nanti saya akan bicara atau ngobrol kembali dengan Bapak. Ada lagi pertanyaan yang bisa saya ajukan kepada Bapak, ya Pak? Iya, baik Bu. Terima kasih ya Bu untuk sarannya. Iya, terima kasih Ya. Pak. Baik, selamat siang Ibu Indah. Selamat siang Pak Stefan. Baik Bu, apa kabar hari ini Bu? Luar biasa baik Pak. Oke, baik Bu. Ada apa Bu ketika Ibu datang kemari Bu? Mau bahas apa? Ya ada yang ingin saya ceritakan bersama Bapak. Baik. Kira-kira apa Bu yang Ibu mau ceritakan? Begini ya Pak, ini terkait dengan rekan saya di sekolah yang tidak mau berubah atau tidak ada perubahan dalam penyampaian materi. Jadi mereka hanya menggunakan metode konvensional, ceramah, dan ceramah lagi Pak. Padahal sudah kita ketahui bersama bahwa perkembangan zaman sudah semakin canggih. Ya. Teknologi juga pembelajaran semakin pesat, tapi guru-guru yang di sekolah saya itu Pak tidak mau berubah atau tidak terjadi perubahan pada mereka. Mereka hanya menggunakan metode pembelajaran yang konvensional dan juga saya rasa pembelajaran jadi kurang bervariatif Pak. Oke. Berarti masalah Ibu sini adalah Ibu prihatin ya dengan teman-teman guru di sekolah yang mana mereka terus menggunakan metode yang lama ya Bu? Iya Pak. Oke. Nah, kira-kira Bu dari pembahasan kita di hari ini, kondisi ideal apa Bu yang Ibu inginkan dari pembahasan kita hari ini Bu? Ya saya ingin Pak adanya perubahan di sekolah saya Pak. Khususnya untuk rekan-rekan guru dalam mereka menyampaikan materi pembelajaran Pak. Oke, berarti Ibu mau sesudah percakapan kita di saat ini nanti akan ada solusi untuk mereka untuk mau merubah pembelajaran mereka ya Bu? Iya Pak. Oke, baik Bu. Nah, kira-kira Bu, Ibu sudah enggak mengecek penyebab dari kenapa sampai guru-guru ini tidak mau untuk melakukan perubahan paradigma belajar mereka Bu? Ya, menurut saya Pak, mereka tidak mau mengembangkan kompetensi yang mereka miliki Pak. Padahal metode-metode pembelajaran sudah banyak, sudah bisa kita akses melalui internet, tapi hanya tidak ada motivasi intrinsik atau motivasi dari diri mereka untuk melakukan perubahan Pak. Begitu. Oke, jadi dari guru itu tersebut yang memang tidak mau untuk maju ya, tidak mau untuk melakukan perubahan itu. Iya Pak. Oke, dari penyebab yang Ibu Indah sampaikan, apakah ada enggak Bu ketika Ibu melakukan identifikasi terhadap guru-guru penyebab lain sampai mereka tidak mau mengembangkan diri Ibu? Menurut saya Pak, hanya motivasi dari diri mereka. Sebab kalau dari dalam diri mereka sudah bergerak, pastinya mereka akan tergerak untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran, begitu.
Oke, berarti penyebabnya hanya motivasi diri itu Iya, yang belum muncul ya? iya. Oke, baik. Dari penyebab yang Ibu sudah sampaikan, apakah Ibu sudah pernah melakukan sesuatu pengimbasan kepada mereka sehingga mereka tergerak untuk berubah, Bu? Iya, Pak. Saya sudah melakukan cara seperti mentoring atau Mentoring. pendampingan kepada mereka agar supaya mereka bisa berubah, Pak, atau bisa terjadi perubahan, gitu. Oke, jadi Ibu sudah melakukan mentoring ya Ya. kepada mereka, pendampingan kepada mereka untuk supaya mereka berubah ya. Ya. Terus bagaimana hasilnya, Bu? Apakah Dari hasil itu, Pak, ada beberapa orang yang berubah, Pak, dari mentoring yang saya lakukan atau pendampingan yang saya lakukan. Ada beberapa guru yang boleh berubah, tetapi ada juga guru yang hanya tinggal berapa sih, Pak, yang masih menggunakan metode konvensional atau metode ceramah. oke, di sekolah Ibu itu ada berapa guru, Bu? Di sekolah saya itu kurang lebih ada 25 guru, Pak. 25 ya? Iya. Oke, dari 25 guru itu waktu Ibu melakukan pengimbasan atau mungkin diskusi ya Bu, Iya. mentoring yang Ibu katakan tadi, kira-kira berapa guru yang berubah, Bu? Sekitar 20 guru yang berubah, Pak. Jadi hanya sedikit guru yang belum, mungkin bukan tidak ada ya, Pak, tapi belum termotivasi lagi, Pak. Oke, Jadi berarti masih ada 5 ya, masih iya, ada 5 guru yang ketika Ibu memberikan mentoring mereka belum mengalami apa ya, perubahan pandangan untuk supaya berubah menjadi guru yang lebih kreatif, mungkin menggunakan metode-metode yang terbaru di abad sekarang ini iya, ya. iya. Oke, baik. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira Bu, kalau misalnya saya kasih rating Bu, ketika Ibu sudah melakukan mentoring kepada 25 guru ini Bu, skala berapa yang Ibu mau pakai Bu? Dari rating 1 sampai 10 skala berapa Bu? Sekarang sudah ada di angka 8, Pak. Angka 8 ya? Iya, yang sebelumnya ada di angka 3 atau 4 begitu, Pak. Tapi dengan saya melakukan ini, mentoring atau pendampingan ini, boleh berada di posisi 8. Boleh di Iya. 8. Nah, baik, setelah kita melakukan percakapan ini, apakah dari rating 8 yang Ibu sampaikan tadi, Ibu mau nggak meningkatkan lagi ke rating 10 Bu? Iya, saya mau, Pak, untuk meningkatkan lagi ke rating 10 agar supaya perubahan itu terjadi bukan hanya kepada beberapa guru, tetapi untuk semua guru sesuai dengan perkembangan zaman, Pak. Oke, berarti di sini Ibu sangat menginginkan ya untuk semua guru yang 25 orang ini betul-betul mengalami perubahan di dalam pandangan mereka ya. Oke, kalau begitu Bu, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan kepada 25 orang guru ini Bu untuk supaya mereka betul-betul yang 5 orang ini bisa memiliki pandangan yang sama dengan 20 orang tadi Bu? Jadi, Pak, saya akan lebih melakukan pendekatan dengan mereka, terus berbagi cerita, berbagi pemahaman kepada mereka bahwa kita sekarang harus berubah, Pak. Ya. Jangan kita menggunakan metode konvensional lagi, tapi kita harus berubah dalam pembelajaran itu. Pembelajaran sekarang itu harus berpusat kepada siswa. Jadi kita harus menggunakan metode-metode pembelajaran sesuai dengan keadaan kita sekarang. Oke, baik. Jadi pertama yang saya tangkap tadi Ibu mau rencananya melakukan apa ya, berbagi cerita Iya. dulu ya, kemudian melakukan pendekatan kepada mereka sehingga bisa mendalami mungkin pikiran mereka, mungkin hati mereka sehingga Ibu bisa pelan-pelan untuk membawa pikiran mereka mengalami perubahan pikiran untuk menggunakan metode yang ada di zaman sekarang ya, Iya. Bu. Oke, baik, Bu. Selain itu, Bu, apakah masih ada rencana Ibu selain yang tadi saya katakan? Rencana saya selanjutnya, Pak, saya akan berdiskusi juga dengan kepala sekolah Berdiskusi. mengenai kegiatan ini, Pak, agar supaya boleh berjalan dengan lancar. Jadi
kepala sekolah mengetahui apa yang menjadi rencana saya untuk suatu perubahan. Oke, jadi Ibu mau berdiskusi dengan kepala sekolah ya. Memang harus berdiskusi ya Bu dengan Iya. kepala sekolah. Nah, baik Bu, eh, dari apa rencana yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira Bu, seberapa efektifkah rencana yang Ibu pikirkan sekarang ini untuk berhasil diterapkan kepada 5 orang guru ini sehingga mereka bisa memiliki pemikiran harus merubah metode belajar mereka, Bu? Ya, saya rasa harus seefektif mungkin agar mereka boleh berubah menggunakan metode yang lama dengan menggunakan metode yang baru, Pak. Jadi ini juga ketika metode pembelajaran sudah sesuai dengan kebutuhan murid, pastinya kita akan mencapai pada tujuan dari kita melakukan pembelajaran tersebut. Oke, baik. Nah, kalau saya kasih rating 1 sampai 10, keefektifannya itu ada di level berapa, Bu? Ada di level 8 juga, Pak, kira-kira. 8 ya. Iya. Berarti untuk penerapan pendekatan yang Ibu mau rencanakan untuk 5 orang guru ini masih di level 8 ya, Bu? Iya. Eh, apakah saya sudah ini tidak ada mau meningkatkan ke level 10, Bu? Iya, ada, Pak. Saya ingin meningkatkannya ke level 10 agar supaya di sekolah saya itu guru-gurunya itu sudah terjadi perubahan, Pak. Oke, baik. Oke, baik Bu. Berdasarkan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, tentunya Bu, ketika kita melaksanakan rencana, kita mungkin membutuhkan apa ya, dukungan dari sekitar. Nah, barangkali dukungan seperti apa yang Ibu harapkan supaya rencana Ibu ini bisa diterapkan, Bu? Iya, rencananya saya akan meminta dukungan yang pertama dari kepala sekolah dan selanjutnya saya akan meminta dukungan dari rekan sejawat yang artinya rekan sejawat di sini yang sudah memahami benar metode pembelajaran yang akan digunakan, Pak. Oke, baik. Jadi, Ibu mengharapkan dukungan penuh ya dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Apakah ada lagi dukungan yang Ibu harapkan untuk bisa tercapai rencana ini, Bu? Iya, saya butuh dukungan dari Bapak Abdul dan juga Ibu Angel yang sudah saya rasa mereka sudah memahami dengan benar, sudah Oke. mengerti dengan benar berbagai metode pembelajaran. Oke, baik. Bapak Abdul dan Ibu Angel ini rekan sejawat juga ya? Iya, Oh, rekan sejawat. tetapi rekan sejawat yang mungkin Ibu anggap sebagai yang mengerti di dalam metode dan model pembelajaran ya, Bu? Iya. Oke, baik, Bu. Baik, Bu, sebagai tindak lanjut dari rencana yang Ibu sudah rencanakan, tentunya Ibu ingin menerapkan itu secara terus-menerus di sekolah agar tidak hanya 1-2 kali dilakukan dan berhasil, tapi mungkin secara terus-menerus. Nah, sebagai bagian dari pertanggungjawaban atau komitmen Ibu agar rencana ini bisa dilakukan dengan baik, kira-kira komitmen bagaimana Bu yang ingin Ibu buat sehingga rencana ini betul-betul bisa Ibu jalankan? Iya. Komitmen yang saya buat itu, Pak, saya berkomitmen bahwa yang mau ketika sekolah itu mau berhasil atau sukses, kita bukan hanya membutuhkan 1-2 orang di dalam sekolah, tetapi kita butuh semua orang atau semua warga sekolah turut campur tangan agar supaya sekolah kita bisa berhasil, anak-anak kita bisa berhasil dengan menggunakan metode-metode pembelajaran, Pak, Oke. yang sesuai dengan keadaan. Oke, baik. Jadi semua harus terlibat ya Bu Iya. di dalamnya sehingga bisa berhasil ya. Oke, baik Bu. Bagus sekali untuk rencana yang Ibu rencanakan dan tanpa sadar Bu, dari tadi kita bicara Ibu sudah membuat rencana, sudah membuat solusi terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, baik. Dan saya berharap Bu, apa yang Ibu rencanakan ini bisa berhasil diterapkan sehingga 5 orang guru yang tadi Ibu rasa belum memiliki pandangan untuk mengubah metode mereka akan melakukan itu ya. Dan memang itu harus dilakukan mungkin secara konsisten ya Bu. Oke. Baik Bu, bagaimana perasaan Ibu sesudah melakukan pembicaraan di saat ini? Ya, saya sudah menjadi lebih lega, Pak, sudah lebih tenang ketika berdiskusi dengan Bapak.
Oke, baik Bu. Nah, apakah masih ada yang Ibu mau sampaikan lagi di saat ini, Bu? Untuk saat ini sudah tidak ada, Pak. Oke, sudah tidak ada ya. Oke, baik Bu. Barangkali nanti kita bertemu lagi ya Bu. Apabila masih ada masalah yang Ibu ingin sampaikan, nanti bisa ditelepon Bu, sehingga kita bisa bercakap-cakap lagi seperti ini. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, sama-sama Bu. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang Ibu Indah. Baik Pak, bagaimana tadi hasil proses coaching yang telah Bapak lakukan? Saya merasa sangat lega Bu dan merasa luar biasa. Iya, karena tadi saya langsung mengamati bahwa proses coaching yang Bapak lakukan sudah sangat luar biasa. Nah, sebelumnya boleh saya mengajukan pertanyaan Pak setelah proses coaching ini? Bisa. Iya. Nah, setelah observasi tadi bersama coach, ada sedikit pertanyaan saya kepada Bapak. Nah, pertanyaan yang pertama Pak, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat proses coaching berlangsung tadi? Oke Bu, jadi yang sudah saya dapatkan tadi, saya merasa bahwa saya dapat mengembangkan kompetensi coaching, yaitu tadi saya dapat mengembangkan untuk mendengarkan secara aktif coach berbicara dan mencatat beberapa hal inti, beberapa hal penting, sehingga di situ Bu saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot bagi coach dan menggali lebih dalam lagi mengenai masalah dan bahkan solusi yang hendak coach sampaikan. Iya, jadi dalam proses coaching tadi Bapak sudah bisa membantu coach untuk bisa menemukan solusi yang ada ya Pak? Iya, seperti itu. Iya. Kemudian Pak, dalam proses coaching tadi proses coaching tadi indikator ketercapaian Bapak itu menurut Bapak sudah tercapai apa belum? Menurut saya kalau dibikin level Bu mungkin di 8 Bu. Seperti itu. Yang awalnya saya merasa untuk kompetensi yang secara spesifik saya ingin kembangkan yaitu pertanyaan berbobot itu ada di 6, tapi saya merasa ketika melakukan proses coaching sudah berada di 8 Bu. Seperti itu. Jadi dalam proses coaching tadi Bapak sudah merasa bahwa tujuan atau indikator ketercapaian Bapak sudah berada di level 8 ya Pak? Iya, seperti itu. Iya. Jadi dalam proses coaching tadi saya sudah melakukan dan sudah mengamati Pak, bahwa dalam proses coaching tadi Bapak sudah melakukan dengan atau sesuai dengan alur tirta, yaitu Bapak sudah menanyakan tujuan dari coach tadi, kemudian Bapak sudah mengidentifikasi masalah, kemudian Bapak juga sudah menanyakan rencana aksi dari si coach tadi, kemudian yang paling penting adalah komitmen Pak atau tanggung jawab. Kemudian Bapak juga sudah berhasil melakukan yang tadi prinsip coaching Pak, kemitraan antara Bapak dengan coach tadi sudah tercapai. Kemudian Bapak sudah berpikir secara kreatif dan dengan memunculkan atau mengajukan berbagai pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang coach berikan. Kemudian yang ketiga yaitu Bapak sudah mampu mengelola proses coaching tersebut sehingga ada interaksi antara Bapak, coach dan coach tersebut. Ya, Bu, terima kasih. Iya. Jadi terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Semoga kedepannya Bapak bisa mengembangkan lagi proses coaching ini dengan lebih baik. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Linda. Waalaikumsalam Bu. Kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sangat baik. Bagaimana Bu kabar Ibu hari ini? Ya, kabar saya hari ini juga luar biasa baik Bu. Nah, nantinya Ibu akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu, betul sekali. Ya, sebelum melakukan proses coaching, ada yang ingin saya bicarakan dahulu dengan Ibu. Boleh Bu? Boleh sekali Bu. Ya, pada saat coaching, antara coach dan coachee akan saya nilai. Dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu telah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan saya juga akan mendengarkan respon jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan.
Nah, Bu, jangan lupa ya, Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan observasi, Bu, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Boleh, Bu? Boleh sekali, Bu. Ya. Nah, pada coaching di saat ini, kompetensi apa yang Ibu akan kembangkan? Iya, pada proses coaching nanti ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, Bu. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif. Kemudian yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dari kata kunci coaching yang disampaikan, Bu. Iya, jadi ada 3 kompetensi ya, Bu, yang akan Iya. Ibu kembangkan, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Bu, di antara ketiganya, Bu, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu lakukan observasi? Iya, dari 3 kompetensi ini yang ingin lebih saya kembangkan, Bu, yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dari kata kunci yang kunci sampaikan. Karena menurut saya, Bu, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kita sebagai coach bisa membantu si coach untuk bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Oh iya, jadi dengan Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu dapat membantu coach Iya. tersebut ya, Bu ya. Nah, selanjutnya, Bu, indikator ketercapaian coach sudah menemukan solusi atas permasalahannya. Ibu membantu coach ya untuk menemukan masalah yang atau jawaban dari masalah yang dia hadapi. Nah, indikator ketercapaian yang Ibu ingin kembangkan apa, Bu? Iya, yang seperti saya sampaikan pertama, Bu, bahwa indikator ketercapaian saya hari ini dalam melakukan proses coaching yaitu saya ingin nantinya coaching itu bisa mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi, kemudian bisa juga memaksimalkan waktu dengan baik dalam berinteraksi, Bu. Oh iya, jadi penggunaan waktu dengan baik, oke, membantu coach dalam menemukan solusi dari masalah yang ia hadapi. Nah, oke, Bu, demikian, Bu, pra observasi yang dilakukan saat ini. Saya mempersilahkan Ibu melakukan coaching bersama coach, dan selesai melakukan coaching, saya akan kembali berdiskusi, saya akan kembali berbincang dengan Ibu, dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Iya, baik. Oke, terima kasih, Bu. Assalamualaikum, Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Iya, apa kabar Bapak hari ini? Saya baik luar biasa Bu. Iya, Pak. Saya dengar-dengar akhir-akhir ini bahwa Bapak mengalami kesulitan ya, Pak? Iya nih Bu, saya mengalami kesulitan dan ada beberapa masalah yang saya hadapi Bu di dalam pembelajaran. Iya, jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk menemukan kesulitan Bapak itu? Iya Bu, jadi bukan beberapa hari ya, belakangan ini Bu, saya ketika melakukan pembelajaran, saya melihat ada seorang siswa yang dimana ketika saya memberikan satu materi, sudah menggunakan beberapa metode, tetapi anak tersebut sulit untuk memahami materi yang saya sampaikan Bu. Iya, jadi menurut Bapak di dalam kelas, pengelolaan kelas Bapak itu sehingga pembelajaran kurang efektif, ada anak yang sulit memahami atau menerima materi yang Bapak sampaikan. Iya betul Bu. Jadi kira-kira apa tujuan Bapak ke depan agar bisa meningkatkan kompetensi tersebut, Pak? Saya tuh rencananya ingin supaya anak tersebut bisa mengerti dengan apa yang saya jelaskan terkait dengan materi pembelajaran yang saya sampaikan di saat melakukan pembelajaran Bu, seperti itu. Dan saya mengharapkan bahwa anak tersebut bisa sama dengan anak-anak yang lain. Karena saya lihat bahwa anak tersebut memang di dalam kelas sangat sulit untuk mengerti apa yang saya sampaikan Bu, seperti Iya. itu.
Berarti dalam hal ini Bapak ingin pengelolaan kelas yang lebih baik ya Pak. Iya. Kemudian dalam tujuan tersebut, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Selain Eh, yang Bapak sampaikan tadi Pak. saya sudah coba Bu melakukan pembelajaran dengan menggunakan metode diskusi Bu. Tetapi kemudian saya menggunakan metode diskusi tersebut, saya merasa pun anak tersebut tetap sama dengan saya menggunakan metode ceramah. Oh, iya. Jadi intinya di sini metode diskusi dan metode ceramah yang Bapak berikan kepada siswa, Bapak merasa tetap sama. Iya, saya Siklus merasa, pembelajarannya tetap sama. iya, saya merasa Iya. tetap sama Bu. Jadi apa kira-kira kedepannya apa yang akan Bapak lebih tingkatkan untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Oke, untuk ke depan saya merasa saya harus merubah metode belajar lagi, Bu. Saya baru terpikir, Bu, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin kenapa sampai siswa itu mungkin seperti itu dan tidak memahami materi yang saya sampaikan walaupun saya sudah menggunakan metode ceramah, menggunakan metode diskusi, mungkin karena saya berpikir bahwa saya tidak melakukan asesmen diagnostik Bu, untuk mengetahui kemampuan awal dari siswa tersebut, sehingga ketika saya pun menggunakan metode diskusi, anak tersebut tetap sulit memahami materi yang saya ajarkan. Iya, jadi menurut Bapak dengan menggunakan asesmen diagnostik awal, Bapak bisa mengetahui kemampuan belajar siswa, masing-masing kemampuan belajar siswa, seperti itu ya Pak? Iya Bu, jadi dengan asesmen itu mungkin saya bisa lebih mengetahui kemampuan awal mereka terhadap materi yang saya ajarkan itu seperti apa, sehingga saya mungkin bisa membuat metode yang lebih baik lagi untuk menjawab kemampuan awal mereka Bu. Iya. Selain apa namanya asesmen awal tadi, kira-kira strategi apa lagi yang Bapak ingin capai atau yang ditargetkan agar kemampuan belajar siswa itu akan lebih meningkat, Pak? Oke, baik Bu. Mungkin saya sempat terpikir Bu untuk melakukan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi karena sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi untuk melakukan asesmen diagnostik, berdasarkan asesmen itu saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi Bu, berkaitan dengan kesiapan belajar dari siswa. Karena memang saya juga sempat melakukan diferensiasi tapi hanya pada gaya belajar dan menurut saya kurang efektif karena siswa pun tetap tidak memahami materi yang saya ajarkan, sehingga mungkin saya akan mencoba strategi diferensiasi yang berkaitan dengan proses, Bu. Iya. Jadi jika Bapak ingin melakukan metode berdiferensiasi lebih awal itu, kira-kira tantangan Bapak ke depan untuk melakukan strategi ini seperti apa, Pak? Bayangan-bayangan yang Bapak sudah bayangkan. Di dalam membuat pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu, saya memiliki apa ya? Saya berpikir ada tantangan-tantangan di depan, Bu, seperti bagaimana saya mengelola kelas agar supaya pembelajaran ini bisa diterapkan dengan baik, karena saya berpikir bahwa kalau pengelolaan kelas itu tidak tepat, maka siswa pun di dalam kelas akan kacau balau sehingga proses diferensiasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Saya juga mungkin membutuhkan kolaborasi dengan rekan sejawat sehingga di dalam menerapkan diferensiasi ini bisa maksimal Bu, karena dengan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk mengatur sistem yang ada di sekolah mulai kedisiplinan, maka saya berpikir bahwa saya bisa mengelola kelas dengan baik. Iya Pak. Jadi dalam hal ini kira-kira rencana Bapak untuk melakukan strategi tersebut mulai kapan Pak? Rencananya pembelajaran saya kan nanti minggu depan Bu, mungkin 1 minggu saya akan rencanakan dulu. Karena menurut saya untuk merencanakan itu harus beberapa hari. Karena saya juga sekarang harus mempelajari lebih dalam lagi masalah pembelajaran berdiferensiasi Bu, sehingga saya bisa tepat menggunakan itu. Mungkin minggu depan Bu baru akan saya Iya. lakukan. Jadi saya tunggu ya Pak. Iya, Bu. Kemudian dalam hal ini, dalam hal Bapak ingin mengembangkan strategi pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira Bapak tentu memerlukan dukungan Iya, dari Bu. orang lain. Siapa saja yang Bapak butuhkan untuk mendukung Bapak agar ketercapaian tujuan Bapak itu bisa terwujud, bisa tercapai, Pak? Oke, baik. Untuk dukungan, saya mengharapkan untuk dukungan penuh dari kepala sekolah, Bu. Karena saya merasa bahwa sistem atau penerapan budaya positif yang tidak tepat akan membuat
pembelajaran di dalam kelas itu akan berdampak seperti misalnya saya masuk di dalam kelas tetapi kalau kelas lain mungkin lowong atau kosong dan tidak terisi, maka siswa di dalam kelas itu akan keluar untuk mengganggu pembelajaran. Makanya saya membutuhkan dukungan yang penuh dari kepala sekolah untuk mengatur sistem di sekolah ini sehingga nantinya pembelajaran yang saya lakukan itu betul-betul bisa diterapkan. Oh iya, jadi dukungan yang perlu Bapak harapkan itu pertama dari kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat juga ya Pak, agar nantinya proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Kemudian setelah Bapak menemukan meminta dukungan dari stakeholder yang ada di sekolah, kira-kira komitmen yang ke depan yang Bapak ingin capai seperti apa? Supaya rencana saya ini bisa tercapai, saya harus berkomitmen. Yang pertama, komitmen saya adalah saya harus membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi dengan tentu membuat modul ajarnya, Bu. Dan itu saya menandatangani dengan kepala sekolah sehingga tentu kepala sekolah akan melihat bahwa ternyata saya merencanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga dengan kepala sekolah melihat rencana yang saya mau lakukan di modul ajar itu, dia mungkin akan lebih tergerak untuk supaya berkolaborasi dengan saya mengatur sistem di sekolah itu agar lebih baik lagi. Iya, bagus sekali ide-ide dari Bapak. Jadi dari pembicaraan kita tadi ada sedikit yang bisa saya simpulkan, Pak. Yang pertama, Bapak ingin merubah pembelajaran itu dengan cara strategi berdiferensiasi, yaitu dengan melakukan asesmen awal ya, Pak. Kemudian dukungan-dukungan yang Bapak butuhkan itu terutama dari pimpinan dan rekan sejawat. Kemudian dalam hal ini, Pak, Bapak sudah juga berkomitmen bahwa rencana-rencana ini akan Bapak lakukan minggu depan ya Pak, rencana aksi Bapak, komitmen Bapak juga sudah Bapak sampaikan, dan saya berharap solusi dari pertemuan kita, coach kita hari ini akan Bapak kerjakan dan bisa kita lebih tingkatkan lagi. Dan mari kita sama-sama saling menjaga, saling menyemangati Pak ya. Iya Bu, terima kasih untuk coaching hari ini Bu. Iya, terima kasih Pak. Selamat siang Bu Linda. Siang Bu. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Alhamdulillah saat melakukan proses coaching tadi saya sudah merasa lega. Coach tadi juga sudah merasa permasalahannya itu dengan berbincang-bincang tadi sudah mendapatkan solusi yang terbaik. Ya, jadi dari coaching tadi yang Ibu lakukan bersama Koci, Ibu telah membantu Koci menemukan jawaban dari masalah yang ia hadapi. Iya, Bu. Ya. Oke, sebelum di penutupan Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya, boleh ya Bu? Boleh. Ya. Apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, yang pertama yang saya lakukan yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Bu, di mana dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut coach bisa menjawab. Dalam jawaban itu saya bisa mendapatkan kata kunci dari coach sehingga coach tersebut bisa menemukan solusi yang terbaik. Yang mana solusi itu dari coach itu sendiri, kemudian coach hanya bisa membantu dan menyemangati Bu, seperti itu. Ya. Jadi Ibu telah mengajukan pertanyaan berbobot, menemukan kata kunci dan juga solusi Ibu membantu coaching untuk menemukan solusi yang ada. Nah, sebagai observer Bu, tadi juga saya dalam proses coaching yang sudah berjalan dengan baik, alurnya itu juga sudah sesuai dengan alur Tirta Bu. Ibu juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan sehingga coach ini boleh menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, Ibu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, Bu ya. Ibu juga menulis kata kunci. Nah, Bu, pertanyaan terakhir sebelum saya tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru selesai dilakukan? Tentunya dalam proses coaching ini yang perlu saya kembangkan yaitu alur cerita itu sendiri Bu, yang lebih saya tingkatkan dalam mengidentifikasi masalah dari si coaching. Kemudian yang kedua yaitu prinsip coaching itu sendiri Pak, terutama dalam hal
berpikir kreatif. Menurut saya seperti itu. Ya, jadi Bu, Ibu lebih akan mendalami ya Bu materi alur Tirta ini dan prinsip coaching agar supaya di coaching-coaching selanjutnya Ibu melaksanakan dengan baik ya Bu ya. Ya, Iya, Bu. oke. Nah, saya harap kedepannya Ibu bisa melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Dan semoga proses coaching bisa berjalan dengan lancar dan semuanya bisa sukses ya Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Ya, Bu. terima kasih Bu.